Salam sehat semuanya. Kembali bersama Bu Irami dalam praktikum fitokimia Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas mengenai perkolasi. Apa itu perkolasi? Perkolasi adalah proses penyarian serbuk sintesia dengan cara mengalirkan cairan penyari melalui serbuk sintesia yang telah dibasahi. Untuk melakukan proses ekstraksi menggunakan metode perkolasi itu melalui beberapa tahap. Ya, pertama kita lakukan penyeragaman ukuran terlebih dahulu. Kita lakukan pengayakan ya 20/40 agar memperoleh derajat kehalusan tertentu yang tidak terlalu kasar dan tidak terlalu halus seperti penjelasan sebelumnya pada metode maserasi. Ya, kemudian kita timbang serbuk tersebut ya, biasanya kita pakai 100 gram misalnya. Kemudian kita basahi serbuk tersebut dengan pelarut sesuai polaritas dari zat aktif yang mau kita ambil. Ya, kegunaan dari proses pembasahan ini itu adalah untuk mengembangkan sel-sel dalam serbuk sintesia ya, agar mempermudah proses difusi zat aktif ke dalam pelarut atau cairan penyari. Proses pembasahan ini kita lakukan ya, kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya kita siapkan alat perkolator, yaitu terdiri dari beberapa lapisan. Ya, lapisan yang pertama kita masukkan kapas yang telah kita basahi dengan pelarut. Ya, kita masukkan dengan cara ini. Kemudian kita masukkan lagi kertas saring yang sudah kita basahi dengan cairan penyari atau pelarut ya. Kita masukkan ke dalam kolom perkolator. Ya, memang agak butuh alat bantuan ya. Nah, kapas dan kertas saring ini berfungsi sebagai sekat berpori. Untuk apa? Untuk menghindari tersumbatnya kolom akibat serbuk sintesia. Setelah kita lakukan, kita siapkan sekat tersebut, kita masukkan serbuk sintesia ke dalam kolom, ya, pelan-pelan, kita pastikan semuanya masuk. Kemudian kita, mungkin ada yang tersisa di mulut-mulut kolom, kita agak berikan pelarut, kita siram dengan pelarut, ya, kita masukkan pelarut atau cairan penyari dalam hal ini. Ya, sampai kira-kira 3/4 bagian dari kolom perkolator ya. Kemudian kita pastikan ya kolom keran itu berjalan dengan baik ya, bagian bawah. Kemudian kita tutup bagian atas perkolator juga kita tutup ya. Bagian wadah ya, wadah kita siapkan juga air Lemaire tadi ya, air Lemaire. Kita tutup juga bagian mulut dari perkolator, dan air Lemaire kita tutup dengan aluminium foil. Nah, kondisi ini benar-benar tertutup ya, kondisi benar-benar tertutup ya. Harapannya apa? Untuk menghindari hilangnya atau menguapnya cairan penyari ya. Kita tahu bahwa cairan penyari atau pelarut organik itu adalah mudah menguap ya. Kita lakukan dalam kondisi tertutup ya. Kemudian kita diamkan ya, berarti kondisi tadi belum keluar ya cairannya ya, belum penampung belum berisi cairan ya. Kita tutup keran kan ya, kemudian kita biarkan, kita lakukan perendaman atau dalam hal ini proses maserasi berlangsung ya selama kurang lebih 24 jam. Kita tahu bahwa serbuk yang telah kita basahi itu sel-selnya sudah mengembang, sehingga akan mempermudah proses perendaman ya, proses maserasi selama 24 jam kita lakukan. Nah, saat proses perendaman tadi selama 24 jam akan terjadi proses difusi pasif, yaitu proses perpindahan zat aktif dari tempat dengan kadar zat aktif yang tinggi, yaitu pada sel dalam sel sintesia ya, menuju tempat dengan kadar zat aktif yang rendah, yaitu pada cairan penyari. Nah, proses ini terus berlangsung selama kurang lebih 24 jam. Setelah keesokan harinya kita buka keran dan atur kecepatan aliran pelarut. Ada beberapa titik kritis perkolasi. Yang pertama adalah kecepatan pengaliran pelarut.
Semakin cepat pelarut itu dialirkan, maka waktu kontak antara serbuk simplisia dengan cairan penyari akan semakin cepat sehingga proses ekstraksi tidak efektif. Oleh karena itu, kita membutuhkan waktu untuk cairan penyari melarutkan zat aktif hingga mencapai kondisi jenuh, lalu membawanya ke wadah penampung dengan bantuan gravitasi bumi. Ya, selanjutnya adalah derajat serbuk simplisia. Ya, semakin halus suatu serbuk simplisia yang kita gunakan, maka luas permukaan antara serbuk dengan pelarut akan semakin besar. Maka harapannya proses ekstraksi akan lebih efektif. Akan tetapi, serbuk yang terlalu halus juga bermasalah. Kenapa? Karena dapat menyumbat kolom dan menghambat proses perkolasi. Titik kritis yang ketiga dari proses maserasi adalah serbuk perlu selalu dijaga dalam kondisi basah. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga agar terbentuk selapis pelarut di atas permukaan serbuk simplisia agar serbuk simplisia tidak menjadi kering. Oleh karena itu, kita perlu selalu memberi pelarut yang baru dari atas kolom. Ya, kita harus kontrol, kita harus jaga kondisinya agar selalu basah, agar di bagian di atas ya di dalam kolom tersebut dijaga konsentrasi zat aktif di dalam cairan penyari selalu rendah sehingga proses difusi zat aktif dari sel ke cairan penyari selalu berlangsung secara efektif dan optimal. Ekstrak cair hasil perkolasi kita sebut dengan perkolat. Ya, proses penampungan perkolat dan penambahan cairan penyari yang baru dari atas kolom itu selalu kita lakukan sampai kapan? Sampai titik akhir perkolasi. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kapan proses perkolasi itu kita hentikan? Ya, caranya adalah kita tampung beberapa tetes terakhir. Ya, dari bawah ya, tetes terakhir kita tampung ya, kemudian kita lakukan uji kandungan aktif secara kualitatif. Ya, kita bisa tambahkan reaksi kimia sesuai dengan zat aktif yang ingin kita ambil tadi, kemudian atau juga kita bisa lakukan ya pengujian kandungan kimia dengan kromatografi lapis tipis ya. Jika sudah tidak ada zat aktif yang terambil di sana, jadi secara kualitatif sudah tidak ada atau tidak mengandung zat aktif, maka proses perkolasi dapat kita hentikan. Kelebihan dari proses ekstraksi menggunakan metode perkolasi ini diantaranya yang pertama adanya perbedaan konsentrasi zat aktif antara di dalam sel dan di luar sel itu terjadi secara konsisten sehingga proses ekstraksi terus berlangsung. Yang kedua, kita memanfaatkan gaya gravitasi bumi yang dapat memberikan tekanan sehingga difusi zat aktif menuju pelarut itu terjadi secara efektif ya. Yang terakhir adanya kita bisa menggunakan untuk sampel-sampel yang harganya mahal atau dalam jumlah yang sedikit, itu sangat efektif menggunakan metode perkolasi ini karena kita akan mengekstraksinya sampai habis ya, sampai zat aktif itu habis. Kelemahan dari metode perkolasi ini yang pertama kita membutuhkan cairan penyari dalam jumlah yang banyak ya. Kemudian yang kedua, ini rentan terjadinya kontaminasi mikroba untuk penyari berupa air. Ya, sekian pemaparan dari proses perkolasi, semoga bermanfaat dan selamat bekerja. Sampai jumpa.